Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa azim ala man kanat hasanatuhu la tuhsa an-nabiyil mustafa wa rasulil muqaffa wa ala alihi wa sahbihi wa kafati ahli sidki wal wafa. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yunzaru fihi min amalil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Idza wujidat tamatan kubilat wasairu amalihi wa in wujidat naqisatan ruddat alaihi wasairu amalihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa Al-Husaini Media Center yang berbahagia, tidak ada kata yang pantas keluar dari lisan kita ini selain mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia serta nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam semoga selalu Allah limpah curahkan kepada junjungan alam baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaatul ujma dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sama-sama bertemu kembali dengan Al-Fakir dalam pelajaran belajar hadis dengan satu harapan dan satu doa. Mudah-mudahan dari apa yang Al-Fakir bacakan daripada hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kitab Targhib wa Tarhib, kita memperoleh keberkahan dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita berusaha untuk mengamalkan yang menjadi sunnahnya baginda Rasul yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisannya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Al-Husaini Media Center yang berbahagia, hari ini kita sudah memasuki daripada bulan Rajab, satu bulan yang mulia, satu bulan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai Ashharul Hurum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan tersebut minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan. Kemudian ayat ini ditafsirkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang dimaksud dengan 4 bulan tersebut adalah salasun mutawaliyatun. Ada 3 bulan yang berturut-turut kemuliaannya, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Wa Rajab syahrul mudhar baina Jamadi wa Sya'ban. Dan yang terpisah sendirian adalah bulan Sya'ban yang diapit oleh bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Untuk itu di bulan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, di bulan Rajab ini juga ada satu peristiwa yang maha dahsyat, yaitu peristiwa di Isra dan di Mi'rajkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut ada salah satu perintah yang mulia, yaitu diperintahkannya baginda Rasul beserta kita umatnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu yang pada awalnya diperintahkan oleh Allah sebanyak 50 waktu. Meskipun kita melaksanakannya 5 waktu, tapi
faidahnya sama dengan kita melaksanakan 50 waktu. Maka kaitannya dengan ini, Al-Fakir masih akan membacakan daripada kitab Targhib wa Tarhib tentang Kitabus Shalah At-Targhibu fi Sholati wa Tarhibu min Tarkiha, yaitu anjuran di dalam melaksanakan ibadah salat, wa tarhibu min tarkiha, dan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan. Pada pertemuan sebelumnya, Al-Fakir telah membacakan beberapa hadis tentang keutamaan daripada orang-orang yang menjaga salatnya. Al-Fakir juga telah membacakan hadis daripada ancaman orang-orang yang meremehkan salat. Dan pada kesempatan kali ini masih melanjutkan tentang ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Betapa sholat ini adalah satu kewajiban buat kita sebagai kaum muslimin. Dalam hadisnya Nabi SAW, beliau bersabda, as-salatu mi'rajul mu'min, bahwa sholat ini adalah mi'rajnya, bertemunya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada alasan buat kita untuk meninggalkannya. Dan betapa banyaknya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ancaman orang-orang yang meninggalkan sholat. Amalan-amalan yang lain tidak bermakna manakala kita sebagai seorang muslim tidak melaksanakan ibadah sholat. Salah satunya adalah hadis yang tadi di awal Al-Fakir bacakan, inna awwala ma yunzaru fihi min amalil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Sesungguhnya yang pertama kali nanti dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari amal seorang hamba adalah salatnya. Fa in wujidat tamatan kubilat minhu wasairu amali. Apabila didapati salatnya itu adalah salat yang sempurna, maka diterimalah salat wasairu amalihi, dan seluruh amal-amal yang lainnya. Puasanya, zakatnya, sodakohnya, bacaan Qur'annya, kebaikannya, Allah akan terima. Tapi sebaliknya, wa in wujidat naqisatan ruddat alaihi wasairu amalihi. Kalau didapati sholatnya kurang, bahkan ada orang yang tidak melaksanakan sholat, maka ruddat akan dikembalikan alaihi kepadanya sholatnya tersebut, wasairu amalihi, dan seluruh amal-amalnya. Jadi sholat ini merupakan patokan, merupakan pangkal daripada seluruh amaliyah kita. Sholat, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, haji kita, seluruhnya itu bergantung bagaimana sholat kita. Para pemirsa Al-Husaini Media Center yang berbahagia, bahkan ancaman-ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Bahkan orang yang sholat pun masih celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang sholat di mana mereka suka lupa, mereka bermalas-malasan untuk melaksanakan ibadah sholat. Bagaimana orang yang sengaja untuk meninggalkan sholat? Baiklah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan membacakan daripada hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis yang panjang, di mana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi hadis yang tawilin, dalam hadis yang panjang, anna Jibril nazala ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya malaikat Jibril alaihi salatu wasallam bertemu turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa qala, dan malaikat Jibril pun berkata, ya Muhammad, wahai Rasulullah, la yataqabbalullahu min tariki shalah saumahu wala sadaqatahu wala hajjahu wala amaluhu wala zakatalahu. Wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menerima min tariki sholati, bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Apa yang Allah tidak terima? Yang pertama, saumahu, Allah tidak akan terima baginya puasa. Meskipun dia melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan full 30 hari, tapi
Jika dia tidak melaksanakan sholat, maka puasanya sia-sia. Wala sodakotahu. Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak akan menerima sodakoh. Sebesar apapun sodakoh yang dia keluarkan, namun dia tidak melaksanakan sholat, maka sodakohnya pun tidak diterima. Wala hajjahu. Begitu juga Allah tidak menerima hajinya bagi orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Wala amalahu wala zakatahu. Allah tidak menerima amalan-amalan baik yang lainnya. Amalan baca Qur'annya, amalan zikirannya, istighfarnya. Wala zakatahu. Dan tidak juga Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima zakatnya. Kemudian dilanjutkan lagi oleh malaikat Jibril. Wa tarikus salati mal'unun fit Taurah wal Injil wal Zabur wal Furqan. Orang yang meninggalkan salat mal'unun, itu dilaknat, fit Taurat, di dalam kitab Taurat, wal Injil, di dalam kitab Injil, wal Zabur, di dalam kitab Zabur, wal Furqan, dan juga di dalam Al-Quran. 4 kitab ini melaknat bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Tarikus sholat yanzilu alaihi kulla yawmin wa laylatin alfu la'natin wa alfu sakhatin wa annal malaikata yal'anunahu min fawqi sab'i samawatin. Orang yang meninggalkan sholat, yanzilu alaihi kulla yawmin wa laylatin, akan turun kepadanya setiap hari dan malam alfu la'natin, 1000 laknat. Wa alfu sakhatin, 1000 kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annal malaikata, dan sesungguhnya para malaikat yal'anunahu min fawqi sab'i samawatin, mereka melaknat orang-orang yang meninggalkan sholat dari langit yang ketujuh. Di antara makhluk Allah yang jumlahnya paling banyak dan tidak terhitung adalah malaikat. Kalau malaikat seluruhnya melaknati kita, maka bagaimana keadaan kita? Itulah yang diterima bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Ya Muhammad, masih dilanjutkan. Wahai Rasulullah, tarikus sholati ma lahu nasibun fi khuzuzika. Ya Rasulullah, orang yang meninggalkan sholat itu tidak akan mendapatkan bagian kebahagiaanmu. Wala fi syafa'atika, tidak mendapatkan syafaatmu. Padahal syafaatnya Nabi SAW itu, dalam hadisnya beliau katakan, syafa'ati li ahli kabairi min ummati. Bahwasanya syafaatnya Nabi SAW itu adalah untuk orang-orang yang melakukan perbuatan dosa besar. Tapi bagi orang yang meninggalkan sholat, dia tidak mendapatkan syafaatnya baginda Nabi SAW. Wala huwa min ummatika, maka dan dia juga tidak termasuk daripada umatmu. Bagaimana nanti kita datang di hari kiamat, kita mengaku sebagai seorang muslim, kemudian kita bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah tidak mengakui kita. Penyebabnya adalah karena kita meninggalkan sholat. Kemudian dilanjutkan lagi, ya Muhammad, wahai Rasulullah, tarikus sholati la yu'adu fi maradihi. Orang-orang yang meninggalkan sholat, jangan engkau jenguk kalau dia sakit. Wala yutba'u fi janazatihi. Jangan engkau antarkan jenazahnya sampai pada kuburan. Wala yusallamu alaihi. Jangan memberi salam kepadanya. Wala yu'akalu, wala yusyarabu, wala yusahabu, wala yujalasu, wala dina lahu, wala amanata lahu. Orang-orang yang meninggalkan sholat, mereka jangan diberi makan kalau mereka kelaparan. Wala yusyarab, jangan diberi minum. Wala yusahabu, jangan didekati, jangan ditemani. Wala yujalasu, jangan duduk-duduk bareng bersama mereka. Wala dina lahu, karena tidak ada agama bagi mereka. Bagaimana mereka beragama sedangkan mereka meninggalkan sholat? Wala amanata lahu, tidak ada amanah kepercayaan bagi mereka. Wala hawdalahu fi rahmatillah, dan mereka tidak mendapatkan bagian rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'al munafiqina fi darkil asfali minan nar. Dan orang-orang yang meninggalkan sholat
nanti di neraka mereka akan bersama dengan orang-orang munafik di neraka yang paling bawah. Tarikus shalah, orang-orang yang meninggalkan salat, yudha'afu lahul adzabu di'faini. Mereka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala 2 kali lipat. Wa ya'ti yaumal qiyamah, dan mereka datang nanti pada hari kiamat, waqad gullat yadahu ila unuqihi, maka terbelenggulah tangannya di atas lehernya. Wal malaikatu yadribunahu, para malaikat pun mereka akan memukuli mereka, orang-orang yang meninggalkan salat. Wa tuftahu lahu jahannamu, dan dibukakan baginya, orang-orang yang meninggalkan salat, jahannam, yaitu neraka jahannam. Fayudkhalu fi babiha, maka masuklah mereka itu, orang-orang yang meninggalkan salat, pada pintunya, kasahmi, seperti anak busur panah. Fayahwi ala ra'sihi, dan kemudian menancaplah di kepalanya. Kemudian ingdal qaruna wa hamana fi darkil asfali minan nar. Mereka orang-orang yang meninggalkan salat, mereka akan ditempatkan bersama Fir'aun, bersama Qarun, dan juga bersama dengan Haman di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang paling dalam. Tarikus salati, orang-orang yang meninggalkan salat, idza rufi'at luqmatu ila fihi, apabila dia makan, dia angkat, dia ambil makanannya, ila fihi, dia masukkan ke dalam mulutnya, qalat lahu, maka mulutnya akan berkata, la'anakallahu ya aduwallah, semoga Allah Subhanahu wa taala melaknatmu wahai musuh Allah. Ta'kulu rizqallah, engkau makan rizkinya Allah Subhanahu wa taala, wala tuaddi faraidahu, tetapi engkau tidak melaksanakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Qati'us shalah, orang-orang yang memutus salat, yatabarra'u minhu thawbu, pakaiannya itu yang dia gunakan, fi jasadihi, akan menolak di dalam jasadnya. Wa yaqulu, dan pakaian itu pun akan berkata, laula an sakharani, jikalah Allah Subhanahu wa taala tidak menundukkanku, la farartu minka, niscaya aku akan lari daripada jasadnya. Kemudian qati'us shalah, orang-orang yang meninggalkan salat, idza kharaja min baitihi, apabila dia keluar dari rumahnya, qalat al baitu, maka rumah itu pun akan berkata, la sahibakallah fi safarika, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menyertaimu dalam perjalananmu, wala khalafaka fi asarika, dan tidak mengembalikanmu, wala a'ada ila ahlika saliman, dan semoga engkau tidak dikembalikan kepada keluargamu dalam keadaan selamat. Qati'us shalah, orang-orang yang meninggalkan salat, mal'unun fi hayatihi, mereka akan dilaknat pada seluruh kehidupannya. Wa ba'da mamatihi, bukan cuma pada saat hidup, tapi pada saat mati pun mereka mati dalam keadaan terlaknat, dan matinya di dalam kubur dalam keadaan terlaknat. Qati'us shalah, orang-orang yang meninggalkan salat, orang-orang yang memutus salatnya, yamutu yahudiyan, dia nanti mati dalam keadaan Yahudi, wa yub'asu nasraniyan, dan dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti halnya orang-orang Nasrani. Para pemirsa Al-Husaini Media Center yang berbahagia, betapa panjangnya hadis yang saya bacakan tadi tentang balasan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Karena luar biasanya sholat di dalam agama kita. Di sisi lain baginda Rasulullah SAW beliau bersabda, as-sholatu imaduddin, bahwa sholat ini adalah tiangnya agama, pangkalnya agama. Bagaimana agama itu ditegakkan, maka bagaimana kita berusaha untuk melaksanakan sholat. Faman tarakaha faqad hadamadin. Jikalah kita meninggalkan kewajiban kita yaitu sholat, maka secara tidak langsung kita meruntuhkan akidah kita. Kita meruntuhkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bandingkan
ketika iblis laknatullah alaih itu disuruh sujud kepada Nabiullah Adam, maka iblis menolaknya karena sikap sombongnya, merasa diri lebih baik daripada Nabiullah Adam alaihissalam. Sebelumnya, iblis adalah makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, yang abid, bahkan mendapatkan gelar sebagai orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi para malaikatnya. Namun karena kesombongannya tidak sujud kepada Nabi Adam, tidak mau tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka iblis pun dikeluarkan dari dalam surga dan terlaknat kehidupannya sampai dengan nanti hari kiamat. Maka bagaimana kita sebagai manusia disuruh sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita enggan untuk sujud kepadanya, maka bisa dipastikan kita statusnya lebih sombong daripada iblis. Kita bukan disuruh sujud kepada Nabi Adam, tapi kita disuruh sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kita enggan untuk sujud kepadanya. Kalaulah kita lakukan sholat yang 5 waktu itu, satu sholat saja yang kita lakukan, kalau kita hitung dengan waktu, maka tidak sampai 5 menit kita untuk melaksanakannya. Tapi karena ini merupakan satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebahagian daripada kita enggan untuk melaksanakan sholat. Tadi disebutkan bagaimana mungkin kita memakan rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memakai pakaian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tundukkan, kita tinggal di atas bumi, kita tinggal di rumah, kita memakan rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak ada rasa syukur kita dengan melaksanakan ibadah sholat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari orang-orang yang meninggalkan sholat. Karena begitu beratnya, begitu luar biasanya ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Dari hidup sampai dengan mati, sampai dengan hidup lagi, sampai dengan nanti di hari kiamat, mendapatkan laknat, mendapatkan siksaan, dan tidak mendapatkan bagian sedikit pun dari Allah dan juga dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini saja yang Al-Fakir dapat sampaikan. Mudah-mudahan dari hadis yang tadi saya bacakan dan terjemahkan, mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita untuk tidak meninggalkan sholat. Kalau kita meninggalkan sholat, maka kita berusaha untuk menggantinya. Tapi jangan sampai kita meninggalkan sholat karena kesibukan kita, karena enggan untuk melaksanakan sholat, meremehkan sholat. Karena hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berisi tentang ancaman terhadap orang-orang yang meninggalkan sholat. Ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.